Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kritik dan juga evaluasi mengenai suatu video yang berjudul Reforma Agraria, Harapan Nyata Redam Konflik Agraria di Kawasan Wonorejo, Kabupaten Blora. Berikut adalah anggota kelompok kami, terdiri dari 10 orang, mulai dari saya Arvel Fazadian, kemudian Muhammad Sultan, Erlinda Olga Widivita, Eli Putri Marlia, Yohana, Alia Sofa, Zahwa Aidia, Sylvia, dan Brian. Mungkin langsung saja lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai latar belakang atau hal yang melatar belakangi video tersebut. Video tersebut mengangkat daerah Wonorejo, Kabupaten Blora yang menjadi salah satu lokasi yang mengalami permasalahan dalam reformasi agraria. Nah, pada daerah Wonorejo itu adanya ketimpangan akses atau kepemilikan dalam lahan pertanian, masih belum adanya penguasaan lahan yang jelas secara legal formal, seperti sertifikasi, hak atas tanah oleh masyarakat lokal. Nah, adanya ketimpangan ini dan permasalahan ini menyebabkan konflik karena perubahan penggunaan lahan atau investasi atau industrialisasi di wilayah agraria yang mengancam keberlangsungan pertanian masyarakat lokalnya. Nah, dari permasalahan yang ada, tentunya masyarakat berharap dan menuntut adanya kebutuhan untuk reformasi agraria sebagai solusi berbentuk pada adanya regulasi, redistribusi, atau pengakuan atas hak agraria yang lebih adil dan juga inklusif untuk mereka. Selanjutnya yaitu mekanisme penyelesaian masalah. Jadi, hal pertama yang dilakukan yaitu dengan melibatkan berbagai pihak seperti Pemda, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat. Selanjutnya juga dilakukan diskusi dan komunikasi untuk menemukan solusi tanpa merugikan pihak manapun. Yang pertama yang dilakukan juga untuk menyusun pembagian tugas seperti siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang melakukan pendekatan ke masyarakat. Diadakan juga rapat dan konsultasi berkelanjutan hingga tercapainya suatu kesepakatan. Setelah itu, solusi akhir yang dibentuk yaitu pemberian HGB di atas HPL milik Pemkab Blora sebagai bentuk kompromi. Selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tujuan, proses, dan manfaat HGB dan HPL. Dilakukan juga pendekatan bersama tokoh masyarakat, RT RW, dan BEM-BIN Kamtipmas. Setelah itu, masyarakat mulai memahami dan menerima, lalu proses administrasi dilanjutkan hingga penerbitan sertifikat HGB. Next. Baik, selanjutnya merupakan dampak dari mekanisme penerapan yang dijelaskan di dalam video, di mana penerbitan HGB atau hak guna bangunan di atas HPL, hak pengelolaan lahan, dan pelaksanaan skema penyelesaian terpadu di Wonorejo ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang telah lama tinggal di lokasi, serta membuka peluang peningkatan kesejahteraan ekonomi lokal karena akses modal atau dokumen untuk kegiatan ekonomi itu jauh lebih mudah dan meredam potensi konflik atau sengketa berkepanjangan. Secara kelembagaan, mekanisme ini diharapkan menjadi contoh sukses yang bisa digunakan untuk menangani sengketa pertanahan serupa di daerah lain. Selama ada sinergi antara lembaga dan proses yang transparan serta komunikasi yang baik, eh, proses mekanisme ini dapat berjalan dan dapat dijadikan contoh bagi daerah yang lain. Berikut dampak yang terjadi melalui penerapan mekanisme tersebut, di mana yang pertama adanya kepastian hukum bagi warga, yaitu HGB ini memberi dasar legal bagi warga untuk menempati dan memanfaatkan tanah. Yang kedua, pengurangan konflik, yaitu penyelesaian administratif menekan sengketa berkepanjangan. Dampak yang ketiga yakni peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui kepastian hak mempermudah akses modal dan usaha warga. Lalu dampak yang keempat tidak merugikan pemerintah daerah, yaitu HPL ini tetap dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut.
Dan dampak yang kelima, penguatan tata kelola, yaitu kolaborasi antar instansi mempercepat penyelesaian konflik. Dan yang terakhir, dampak yang keenam, menjadi contoh kebijakan bagi daerah lain. Kasus Wonorejo ini bisa jadi contoh penerapan reforma agraria di daerah lain. Berikutnya adalah landasan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus tersebut. Yang pertama, di pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Nah, ketentuan ini menjadi landasan konstitusional yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, termasuk dalam hal pengaturan tanah. Makna utama dari pasal ini adalah bahwa keseluruhan kekayaan alam, termasuk tanah, bukan semata-mata menjadi milik individu atau kelompok tertentu, melainkan berada di bawah penguasaan negara untuk diatur dan dikelola demi kepentingan serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Negara memiliki hak dan kewajiban untuk memastikan bahwa pemanfaatan tanah dilakukan secara adil, merata, dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkeseluruhan. Next. Selanjutnya, Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA Nomor 5 Tahun 1960 yang merupakan hukum pokok agraria nasional yang menjadi dasar pengaturan seluruh kebijakan pertanahan di Indonesia. Dalam pasal 7 yang disebutkan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, yang artinya negara melarang penguasaan tanah dalam jumlah besar yang dapat merugikan rakyat. Nah, tujuannya itu agar tanah tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara adil untuk kesejahteraan bersama. Kemudian ada pasal 17 yang menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan batas maksimum dan minimum luas tanah yang boleh dimiliki oleh seorang atau badan hukum. Nah, ketentuan ini akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan redistribusi tanah kepada petani kecil atau masyarakat yang belum memiliki lahan. Selain itu juga, UPL juga menjelaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial yang berarti hak atas tanah tidak bersifat mutlak, tapi harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Next. Nah, selanjutnya yaitu peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 yang berfungsi sebagai dasar hukum dalam pengaturan kepemilikan tanah pertanian. Nah, Perpu ini menempati posisi penting dalam sistem hukum agraria karena mengatur secara khusus mengenai pembatasan luas kepemilikan tanah baik atas maksimum maupun minimum sehingga menjadi pijakan awal dalam pelaksanaan reformasi agraria di Indonesia. Nah, secara substansi Perpu ini memuat ketentuan pokok berupa penetapan batas maksimum kepemilikan tanah pertanian untuk mencegah penumpukan lahan pada pihak tertentu serta penetapan batas minimum kepemilikan agar setiap petani memiliki lahan yang cukup untuk diusahakan. Nah, kemudian Perpu ini juga melarang kepemilikan tanah yang melampaui batas yang telah ditentukan dan mewajibkan pemilik tanah berlebih untuk melaporkan kepemilikannya. Nah, selain itu, Perpu ini juga melarang kepemilikan tanah secara absente, yakni kondisi ketika pemilik tanah tidak bertempat tinggal di lokasi tanah sehingga berpotensi menimbulkan pengelolaan yang tidak optimal. Kemudian tujuan dari Perpu ini disusun yaitu untuk mengurangi ketimpangan dalam penguasaan tanah pertanian dan memastikan bahwa tanah itu dikelola langsung oleh petani sebagai pihak yang menggantungkan hidup pada lahan tersebut. Kemudian melalui pengaturan pembatasan kepemilikan tanah juga mencegah penumpukan lahan pada kelompok elit yang dapat memicu ketidakadilan agraria. Kemudian yang terakhir yaitu keberadaan Perpu ini berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam sektor agraria sesuai amanat konstitusi. Pelaksanaan dan reform memperoleh dasar hukum kuat melalui Perpu nomor 56 tahun 1960 karena menjadi dasar penentuan tanah mana yang harus dilepaskan atau diambil kembali oleh negara akibat melebihi batas ketentuan. Dengan demikian, Perpu ini berperan penting sebagai landasan hukum dalam proses redistribusi tanah kepada petani yang belum memiliki atau kekurangan lahan atau petani penggarap untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya agraria serta memperkuat struktur sosial ekonomi di pedesaan. Kemudian lanjut ada Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian.
Nah, peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Pokok Agraria serta peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 ini memiliki tujuan yaitu untuk mengatur implementasi land reform secara operasional. Kemudian isi dalam PP ini atau penjabaran dari PP ini merupakan jenis-jenis tanah yang dapat diambil oleh negara, termasuk tanah yang melebihi batas kepemilikan maksimal dan tanah absante. Kemudian peraturan ini juga mengatur tata cara redistribusi tanah kepada penerima yang berhak mencakup penentuan syarat penerima khususnya petani yang tidak memiliki lahan. Kemudian mekanisme kompensasi bagi pemilik tanah sebelumnya serta aturan administratif teknis terkait pelaksanaan land reform. Kemudian tujuan utama dari PP ini adalah menciptakan distribusi tanah yang lebih merata dengan memberikan kesempatan kepemilikan lahan kepada petani yang sebelumnya tidak memiliki tanah. Maka diharapkan petani dapat lebih mandiri dalam mengelola pertaniannya. Kemudian eh, PP ini juga berfungsi sebagai panduan teknis dalam pelaksanaan pembagian tanah dan acuan prosedur bagi pemerintah di lapangan. Next. Selanjutnya terdapat ketetapan MPR dan peraturan Presiden Reforma Agraria. Yang pertama yaitu ketetapan MPR nomor 9 tahun 2001 yang merupakan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Ketetapan ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan melalui pembaruan agraria, pengelolaan sumber daya secara optimal dan berkelanjutan, serta menyelesaikan konflik yang ada. Lalu yang kedua terdapat peraturan Presiden Reforma Agraria, di mana yang pertama terdapat Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria yang merupakan Perpres yang mengatur kebijakan pemerintah dalam menata ulang penguasaan, penggunaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah di Indonesia. Lalu yang kedua terdapat Perpres nomor 62 tahun 2023 yang mengatur tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria melalui legalitas aset, redistribusi tanah, penguatan kelembagaan, penyelesaian konflik agraria, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Next. Selanjutnya adalah terkait kritik dan evaluasi dari kelompok kami terkait video yang berjudul Reforma Agraria Harapannya Tak Redam Konflik Agraria di kawasan Wonorejo, Kabupaten Blora. Yang pertama yaitu terkait aspek legalitas dan kepatuhan regulasi. Nah, dari sisi legalitas, pelaksanaan tukar-menukar kawasan hutan atau TMKH di Wonorejo menunjukkan lemahnya konsistensi antara regulasi dan penerapan di lapangan. Proses yang dimulai sejak 1996 baru selesai pada tahun 2019 setelah desakan warga. Hal ini mencerminkan birokrasi yang lambat dan minim transparansi. Selain itu, pemberian hak guna bangunan atau HGB di atas hak pengelolaan atau HPL tidak sejalan dengan semangat reforma agraria yang menekan tanah untuk rakyat. Secara hukum, HGB bersifat sementara dan bergantung pada pemerintah daerah, sehingga masyarakat belum memiliki kepastian penuh atas tanah yang mereka tempati. Kemudian untuk evaluasinya yaitu regulasi berjalan formalistik dan tidak substantif. Keadilan hukum belum benar-benar terwujud bagi masyarakat Wonorejo. Maksudnya adalah aturan hukum memang dijalankan, tapi hanya sebatas formalitas administratif, belum menyentuh keadilan yang nyata bagi warga. Masyarakat Wonorejo masih belum benar-benar merasakan hasil dari reforma agraria karena hak yang mereka dapat belum memberikan kepastian dan kemandirian hukum sepenuhnya. Kemudian yang kedua terkait aspek proses dan prosedur. Pelaksanaan reforma agraria di Wonorejo masih lemah dari sisi transparansi dan partisipasi. SK hak pakai sudah terbit sejak 2013, tetapi baru diketahui masyarakat setelah demonstrasi 2019. Sosialisasi dilakukan sepihak tanpa ruang dialog. Proses yang berlangsung 72
tahun menunjukkan lambannya birokrasi dan koordinasi antar instansi. Identifikasi penerima hak pun tidak transparan dan berisiko menimbulkan konflik baru antar warga. Untuk evaluasinya, proses penyelesaian berjalan tertutup dan administratif, belum partisipatif. Pemerintah belum mampu membangun keterbukaan dan kepercayaan publik. Maksudnya, proses penyelesaian masih tertutup dan bersifat administratif, belum partisipatif. Pemerintah belum sepenuhnya mampu membangun kepercayaan dan keterbukaan dengan masyarakat. Padahal dalam reforma agraria, kepercayaan publik sangat penting agar kebijakan berjalan adil, diterima dan tidak menimbulkan masalah baru. Selanjutnya yaitu ada aspek keadilan agraria. Dari aspek keadilan agraria sendiri, video menunjukkan usaha pemerintah memberi kepastian hukum bagi warga Wonorejo lewat pemberian hak guna bangunan HGB di atas hak pengelolaan HPL. Langkah ini memang membantu warga mendapatkan legalitas atas tanah yang mereka tempati. Namun keadilan agraria belum sepenuhnya tercapai karena warga hanya mendapat hak guna, bukan hak milik penuh sehingga masih tergantung pada pemerintah. Selain itu masih ada kendala dalam pemahaman dan keterlibatan masyarakat selama proses sosialisasi. Jadi penyelesaian ini bisa disebut langkah maju menuju keadilan, tapi belum benar-benar mewujudkan keadilan agraria yang utuh. Selanjutnya itu aspek koordinasi kelembagaan. Dari aspek koordinasi kelembagaan sendiri, penyelesaian konflik agraria di Wonorejo menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi pada awalnya belum berjalan efektif. Proses yang panjang dan berlarut menandakan lemahnya sinergi antara Kementerian Kehutanan, Pemkab Blora, dan BPN, serta kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, pembentukan kerjasama 4 pilar ATR atau BPR, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan badan peradilan menjadi langkah maju dalam memperkuat koordinasi melalui komunikasi intensif dan kolaborasi lintas sektor. Next. Baik, selanjutnya ada akses penataan. Jadi sini program Reforma Agraria di Wonorejo telah berhasil memberikan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat. Namun belum terlihat adanya program pemberdayaan ekonomi pasca seperti pelatihan usaha, akses terhadap modal dan pasar. Hal ini menunjukkan fokus pada aset reform belum menyentuh akses reform yang diperlukan agar masyarakat dapat memanfaatkan tanah secara produktif. Jadi menurut Ars Putra 2023, keberhasilan reforma agraria tidak dapat diukur dari pembagian tanah, tetapi juga penguatan akses terhadap modal pasar dan pendampingan usaha agar produktivitas meningkat. Tanpa dukungan modal dan pendampingan, masyarakat berisiko menjual tanah karena keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan capacity building dan Kementerian Ekonomi agar kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan sebagaimana ditegaskan oleh Winarno et al. 2022 bahwa keberlanjutan reforma agraria sangat bergantung pada strategi pemberdayaan ekonomi pasca sertifikasi tanah. Selanjutnya masuk ke dalam aspek gender dan inklusi sosial. Jadi pada aspek ini dijelaskan tampak belum kuat dalam pelaksanaan reforma agraria di Wonorejo. Dijelaskan bahwa perempuan itu tidak mendapatkan akses kepemilikan tanah yang sama seperti laki-laki. Jadi di sini menurut Mulyaningsi et al. 2017, partisipasi perempuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian masih rendah akibat struktur sosial yang vertikal. Jadi pola kepemilikan tanah di Wonorejo juga cenderung didominasi laki-laki, sehingga diperlukan kebijakan afirmatif untuk memastikan perempuan memperoleh hak dan peran setara dalam pengelolaan lahan. Menurut Lestari dan Setiawan 2023. Jadi demikian pula belum ada mekanisme perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti petani garam, buruh tani, lansia maupun disabilitas. Menurut Yunita 2018, kelompok yang rentan sering kali terpinggirkan dalam melaksanakan kebijakan agraria, sehingga perlu pendidikan sosial dan pelatihan inklusif agar mereka juga merasakan manfaat reformnya agraria secara adil. Nah, lanjut ke aspek yang terakhir, yaitu aspek keberlanjutan dan monitoring. Jadi di sini sistem monitoring dan evaluasi jangka panjang belum tampak jelas di Wonorejo.
Padahal ini penting untuk memastikan lahan tetap produktif dan mencegah munculnya konflik kembali. Dalam kutipan Wahyu et al. 2004, dinyatakan keberlanjutan reformnya agraria harus disertai mekanisme pemantauan yang struktur agar tidak terjadi penyalahgunaan lahan. Pemerintah dan masyarakat perlu bersama mengawasi pemanfaatan lahan agar tidak disalahgunakan. Wonorejo memiliki potensi menjadi kampung reforma agraria, tetapi masih perlu memenuhi beberapa kriteria seperti penguatan ekonomi, inklusi sosial, dan monitoring berkelanjutan. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bisa kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.